Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Salma Wasolo, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Manado dengan NIM 25921-035. Pada hari ini, 8 Desember tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada SD Negeri 5 Gula dengan mata pelajaran IPAS, materi sistem gerak pada manusia. Ini KTP saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ketua kelasnya atau maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, Ben. Kita berdoa. Berdoa mulai. Hadir, Bu. Mustika Selayan. Hadir, Bu. Najwa Ismi. Hadir Furkon. Hadir, Bu. Putri Salsalita Maba. Hadir, Bu. Kasih Jenawas. Hadir, Bu. Sawal Patipang. Hadir, Bu. Seliana. Hadir, Bu. Sahdina. Hadir, Bu. Laude Rasidin. Setiami Wali Idrus. Sariar Madedei. Hadir, Bu. Vanessa. Hadir, Bu. Wanda Siwasiwan. Hadir, Bu. Mulia Disalakai. Hadir, Bu. Supriyani Muslimin. Ahmad Rifki. Hadir, Bu. Rahmat Sampurawa. Hadir, Bu. Berarti yang tidak masuk satu orang ya? Iya, Bu. Kamu mau sama tas ya? Oke, mari sama-sama. Sudah? Mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Ayo. Indonesia
Nah, apakah kalian pernah melihat orang yang lebih tua di sekeliling kalian yang jalannya bungkuk? Apa yang mereka rasakan? Kalau jalannya bungkuk, berarti apa yang dirasakan? Sawat, apa yang tadi dibilang? Sakit. Belakang. Yang lain? Sakit. Sakit pada bagian leher. Kata Sadina sakit pada bagian leher. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Topik C, penyakit yang menyerang sistem gerak manusia. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengetahui macam-macam kelainan yang menyerang sistem gerak manusia. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan pola hidup sehat agar terhindar dari kelainan yang terdapat pada sistem gerak. Maka kita sama-sama menyimak video pembelajaran berikut. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak. Topik C dengan materi penyakit yang menyerang sistem gerak. Muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan gambar. Pernahkah kalian merasakan sakit di bagian punggung karena salah posisi saat duduk atau salah posisi saat mengangkat barang? Atau pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian mengalami kelainan bentuk tulang belakang? Selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia. Hal ini dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya zat-zat penting yang dibutuhkan tulang. Bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir. Mari kita pelajari penyakit apa saja yang menyerang sistem gerak pada manusia. Penyebab kelainan sistem gerak pada manusia dikelompokkan menjadi 3. 1. Kebiasaan atau pola hidup yang salah. 2. Bawaan sejak lahir. Dan 3. Terserang penyakit seperti bakteri. Itulah ketiga penyebab kelainan sistem gerak pada manusia. Selanjutnya, mari kita pelajari apa saja kelainan pada sistem gerak manusia. Rakitis. Rakitis merupakan kelainan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin B, kalsium, dan fosfat. Rakitis menyebabkan tulang anak menjadi rapuh, sehingga memicu kelainan pertumbuhan tulang yaitu berbentuk X atau O. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bentuk kaki normal. Selanjutnya ini adalah bentuk kaki berbentuk X. Dan ini kaki berbentuk O. Inilah contoh dari rakitis yang menyerang tulang pada manusia. Selanjutnya, pencegahan rakitis dapat dilakukan dengan berbagai cara. 1. Mengkonsumsi makanan kaya vitamin B, kalsium maupun fosfat. 2. Ibu hamil mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter. 3. Berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari. Akan tetapi, sebelum berjemur, gunakan krim tabir surya atau sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Selanjutnya, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang.
Osteoporosis disebabkan oleh kekurangan kalsium dan fosfor. Penyakit ini menyebabkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat terjatuh. Perhatikan gambar. Osteoporosis biasa menyerang pada orang tua di mana tulang sudah mengalami kropos. Selanjutnya, pencegahan osteoporosis dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Mengkonsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Misalnya, memperbanyak minum susu dan mengkonsumsi ikan. 2. Olahraga secara teratur. 3. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Berikutnya, ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ketiga kelainan ini menyerang pada tulang belakang manusia. Berikut adalah gambar lordosis. Lordosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke depan. Lordosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Berikutnya adalah gambar kifosis. Kifosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke belakang. Kifosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke depan. Dan berikutnya adalah gambar skoliosis. Skoliosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang seperti huruf S. Skoliosis disebabkan karena sikap duduk sering miring ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya, pencegahan lordosis, kifosis, dan skoliosis. 1. Usahakan agar punggung dalam posisi tegak ketika mengangkat beban dari lantai. 2. Usahakan duduk dan berdiri selalu dalam posisi tegak. 3. Usahakan agar tangan kanan dan tangan kiri membawa beban yang beratnya seimbang. Berikutnya, TBC tulang. TBC tulang disebabkan karena tulang terserang bakteri tuberkulosis atau TBC. Akibatnya, tulang menjadi lemah hingga bernanah. Gejala TBC tulang adalah penderita mengalami nyeri punggung kronis, demam, berkeringat di malam hari, dan kehilangan berat badan. Karena disebabkan oleh bakteri, maka TBC tulang menjadi satu-satunya penyakit tulang yang dapat menular. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, ada tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku atau tegang di seluruh tubuh akibat infeksi bakteri tetanus atau Clostridium tetani. Infeksi dari bakteri ini berpotensi menyebabkan kerusakan saraf. Bakteri tetanus masuk ke tubuh melalui luka terbuka pada tubuh. Misalnya seseorang yang terkena paku yang berkarat. Perhatikan gambar. Bukan paku berkarat yang menyebabkan tetanus, tetapi luka akibat tusukan paku yang menjadi jalan bakteri tetanus menginfeksi saraf. Berikutnya, kram otot. Kram otot adalah kondisi otot berkontraksi secara tiba-tiba di luar kendali. Kram otot disebabkan oleh olahraga terlalu keras atau duduk terlalu lama sehingga aliran darah kurang lancar. Biasanya, kram otot dapat berlangsung singkat dan mereda dengan sendirinya. Perhatikan gambar berikut ini. Kram otot dapat menyerang ke semua otot yang ada di tubuh. Selanjutnya, pencegahan kram otot dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Menghindari aktivitas fisik dan olahraga yang berat. 2. Lakukan pemanasan sebelum berolahraga. 3. Lakukan olahraga ringan terlebih dahulu, kemudian tingkatkan secara bertahap. Selanjutnya ada stroke. Stroke adalah kondisi aliran darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan darah. Tanpa darah, otak tidak mendapat oksigen dan nutrisi yang menyebabkan sel-sel otak mati. Sel-sel otak yang mati akan mengakibatkan bagian tubuh yang dikendalikan otak tidak berfungsi dengan baik. Perhatikan gambar berikut ini. Penyumbatan pada aliran darah ke otak, jika tidak segera diatasi,
maka dapat mengakibatkan pembuluh darah pecah. Berikutnya, pencegahan stroke antara lain 1. Menerapkan pola hidup sehat, 2. Rutin berolahraga, 3. Menghindari alkohol dan rokok, 4. Mengkonsumsi makanan sehat dan tidak mengandung kolesterol yang menyebabkan penyumbatan darah. Selanjutnya, fraktura. Fraktura atau patah tulang adalah kondisi di mana tulang mendapatkan tekanan atau benturan kuat sehingga menyebabkan terjadinya tulang retak atau bahkan tulang patah. Ada 4 jenis fraktura. Yang pertama, fraktura tertutup, yaitu kondisi ketika patahan tulang tidak menembus kulit. Yang kedua, fraktura terbuka, yaitu kondisi ketika patahan tulang menembus kulit. Yang ketiga, fraktura parsial, yaitu kondisi ketika patahan tulang tidak utuh atau biasa disebut dengan retak tulang. Yang keempat, fraktura total, yaitu kondisi ketika patahan tulang terbagi menjadi 2 atau lebih. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Seperti tadi yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran bahwa hiposis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Jadi itu adalah penyakit hiposis yang orang jalannya bungkuk. Itu adalah penyakit hiposis. Penderita dapat terlihat bungkuk ke depan, dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. Nah, ini adalah contoh gambar normal. Kemudian ini orang yang bungkuk atau mengenal kelainan tulang yang disebut dengan hiposis. Sistem saraf. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ini. Ini adalah kelainan, ini kondisi normal. Kemudian yang gambar yang ini adalah kelainan tulang yang disebut dengan lordosis. Skolosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf ataupun kelainan bawaan dan kecelakaan. Misalnya dia terbentuk seperti huruf S. Untuk mencegah kelainan pada tulang, kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D seperti ikan yang berlemak, contohnya ikan tuna, salmon, dan sarden, kuning telur, susu sapi, yogurt, dan keju, hati sapi, susu kedelai, jus jeruk, jamur yang terpapar sinar matahari atau ultraviolet. Selain itu, kita juga dapat berjemur di bawah sinar matahari. Kalian pernah lihat kan kalau anak-anak bayi suka dijemur di bawah sinar matahari, tapi bukan matahari siang, matahari pagi. Itu dia mengandung vitamin D. Nah, apakah kalian pernah mengalami hal-hal seperti yang terjadi pada video pembelajaran dan penjelasan tadi sudah Ibu berikan? Pernah tidak kalian mengalami hal-hal seperti itu? Nah, apa yang kalian rasakan? Sakit. Bagi yang laki-laki, kalau main bola, pasti biasanya ada terkena keseleo, cedera ringan. Rasanya seperti apa?
saat kita mah terlalu ke bawah, makanya kalau lama kelamaan bagian leher kita dan punggung kita akan terasa sakit. Nah, ibu akan membalikkan LKPD. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Tepuk semangat. Oke, silakan kerja. Sebelum kerja, KPD ini ada petunjuk. Kalian harus membaca dulu petunjuk pada LKPD, baru kerja apa yang ada diminta di dalam LKPD tersebut. Tulis nama kelompok, kelompok pertama. Jangan lupa tulis nama kelompok.
Kurangan bisa matahari pagi sehingga memiliki salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit yang disebabkan bakteri Clostridium tetani, cedera tanah atau kotoran, cedera otot akibat olahraga terlalu berat, tulang keropos karena kekurangan kalsium pada tulang, gagal otot akibat tidak melakukan pemanasan saat olahraga akan berat. Tulang punggung menjadi kecil atau bertanah dengan terhadap produk kepala harusnya akan sakit jika mengonsumsi produk ini. Padahal itu merupakan salah satu sumber kalsium. Apa saran yang dapat kalian berikan kepada Mia agar kita dapat memenuhi kalsiumnya dengan baik? Ikan salmon, telur rebus, telur kacang hijau, sayur bayam. Bagian tulang mana yang akan terkena dampak? Tulang belakang dan leher. Seperti apa kemungkinan dampaknya? Jalan dengan umum. Apa yang perlu diperbaiki dari sikapnya? Membantu tubuh lebih normal. Dari kampung yang lain. Nah, kalau tidak ada, berikan tepuk tangan aplaus pada kelompok 1. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami.
Minyak alergi terhadap produk berbahan susu. Perutnya akan sakit jika mengkonsumsi produk ini, padahal susu merupakan salah satu sumber kalsium. Apa saran yang dapat kalian berikan kepada minyak agar dia tetap dapat memenuhi kebutuhan kalsiumnya sehari-hari? Minyak bisa mengkonsumsi bayam, ikan salmon, bubur kacang hijau, dan telur rebus. Atapkanlah gambar berikut dengan nama kelainan tulang di sebelah kanan. Yang pertama adalah skoliosis. Yang kedua adalah lordosis. Yang ketiga adalah lordosis. Yang keempat adalah jawablah pertanyaan berikut pada tempat yang telah disediakan. Cedera otot akibat olahraga tidak teratur dan olahraga terlalu keras. Penyakit yang disebabkan bakteri Clostridium tetani dana atau ulang keropos karena kekurangan kalsium atau vitamin. Cedera otot akibat tidak melakukan pemanasan saat olahraga otot bisa menyerang dengan sendirinya. Tulang punggung membengkak ke kiri dan ke kanan. Adalah Nah, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan atau tidak pertanyaan? Ada kelompok satu yang bertanya. Silakan kelompok 1. Kenapa terjadinya tetanus? Coba ulang pertanyaannya apa tadi? Kenapa terjadinya tetanus? Pertanyaannya mengapa sampai terjadinya tetanus? Itu disebabkan karena apa? Ayo. Ulang.
Penyakit yang disebabkan bakteri Ada yang pertanyaan yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Perhatikan sini. Yang tadi dengan pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa sampai menyebabkan tetanus? Tetanus ini terjadi karena luka. Dari luka ini, maka bakteri masuk melalui luka menimbulkan penyakit tetanus. Jadi awalnya dari luka dulu. Jadi awalnya dari luka dulu, akhirnya karena tidak dibersihkan, namanya bakteri sudah masuk melalui luka tersebut, makanya terjadinya tetanus. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bagaimana bagian tulang mana yang akan terkena dampak? Punggung bagian belakang dan leher bagian belakang. B. Seperti apa kemungkinan dampaknya? Karena sering membungkuk dan menunduk terlalu saat bermain HP. C. Apa yang perlu agar diperbaiki dari sikapnya? Tidak menunduk saat bermain HP. Dia alergi terhadap produk berbahan susu. Perutnya akan sakit jika mengonsumsi produk ini. Padahal susu merupakan salah satu sumber kalsium. Apa saran yang dapat kalian berikan kepada dia agar ia tetap dapat memenuhi kebutuhan kalsiumnya sehari-hari? Dengan memakan bayam, ikan salmon, telur rebus, bubur kacang hijau. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani adalah tulang keropos karena kekurangan kalsium adalah Osteoporosis. cedera otot akibat olahraga adalah Berat. tulang punggung membengkok ke kiri atau ke kanan adalah Lordosis. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada problem. Silakan. Kenapa terjadinya lordosis? Oke, boleh dijawab kelompok 1. lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Dapat disebabkan karena obesitas sehingga tubuh kelebihan berat badan di bagian perut, kelainan bawaan, kecelakaan, dan atau kelainan sistem saraf. Ada pertanyaan yang lain, Nay? Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kelompok 1 boleh tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok yang tadi sudah dijelaskan bahwa penyakit yang apabila kita kurang mengkonsumsi vitamin D, maka
Sekarang setelah pembelajaran yang tadi, silakan kalian membuat rangkuman singkat pada buku masing-masing. Oke, silakan. Pembelajaran awal kita sampai yang saat ini banyak penyakit yang menyerang udara tidak dapat menangani kurang banyak. Kita harus menjaga kesehatan tulang saat bermain maupun menyerang dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin D. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, guru minta ketua kelas untuk maju ke depan berdoa dan mengikuti pembelajaran kita. Ya, Man.
bab 2 dengan pembelajarannya yang lainnya itu bab 2. Ayo, boleh pulang.